Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Ganjil 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil karya kerja kami tentang Perang Vietnam 1955-1975. Disusun oleh Novita Sari, Veronica Altamirano, Manda Firmalia, Muhammad Fajri, Muhammad Ubaidillah, dan Muhammad Hafiz. Pemerintahan Prancis di Vietnam diakhiri dengan Perjanjian Jenewa tahun 1954 yang membagi Vietnam menjadi dua bagian, yakni Vietnam Utara dan Selatan. Pembagian Vietnam menjadi dua melahirkan konflik di antara keduanya yang diwarnai intervensi negara adik kuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika hadir membantu Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet berada di pihak Vietnam Utara hingga tercapainya puncak tahun 1968 yang ditandai dengan serangan Tet yang diajarkan Vietnam Utara kepada Amerika, dan diakhiri dengan Perjanjian Paris tahun 1973 hingga perang benar berakhir tahun 1975 dengan kejatuhan Saigon ke pihak komunis. Dua kubu yang saling berperang mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Pihak Vietnam Utara yang mendapat dukungan dari Uni Soviet dan sekutunya dengan total kekuatan sebanyak 461.000, sedangkan Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat memiliki total kekuatan 1.830.000. Perang terjadi hampir selama 20 tahun, membawa dampak bagi jatuhnya korban jiwa yakni sebanyak 510.114 sampai 1.166.114 korban jiwa meninggal dan 604.200 korban luka-luka dari pihak Vietnam Utara. Sedangkan pihak Vietnam Selatan jumlah korban yang jatuh ialah sebanyak 469.668 sampai 807.311 korban tewas serta korban luka-luka berkisar antara 1.340.000. Jumlah korban jiwa yang jatuh tidak lain disebabkan oleh lamanya waktu perang serta penggunaan berbagai senjata yang mematikan sebagai sebab khususnya Perang Dunia II. Selain penggunaan senjata modern yang memang dimiliki oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat yang notabene merupakan negara yang memiliki kemajuan persenjataan militer, dan pihak utara yang didukung Uni Soviet yang tidak kalah dalam pemilikan senjata militer yang canggih dan memiliki daya mematikan massal. Vietnam Selatan pun menggunakan beberapa jebakan yang akhirnya mampu membuat Amerika Serikat meninggalkan Vietnam. Penyelesaian Perang Vietnam pada tahun 1973, Amerika Serikat secara resmi mengakhiri kegiatan tempurnya. Itu terjadi setelah penasihat keamanan nasional AS Henry Kissinger merundingkan perjanjian damai dan gencatan senjata antara pemimpin Viet Cong Nguyen Tin Binh dan Presiden Vietnam Selatan Nguyen Van Thieu. Setelah 19 jam dan menggunakan 81 helikopter, semua orang Amerika keluar dengan 6.000 pengungsi Vietnam juga diselamatkan. Namun ratusan sekutu Vietnam yang malang tertinggal pada pagi hari tanggal 30 April setelah kehabisan pesawat. Banyak tentara Vietnam Selatan hanya menanggalkan seragam mereka dan meninggalkannya di jalan saat orang Vietnam Utara memasuki Saigon. Konflik selama 20 tahun pun berakhir kacau balau. Para pengungsi tiba-tiba bergegas naik ke kapal angkatan laut sepanjang sungai Saigon. Penjarahan massal menguasai Saigon, tang dan senjata yang ditinggalkan menjadi milik tentara rakyat Vietnam. Kota ini berganti nama menjadi Ho Chi Minh dan saat ini menjadi tulang punggung ekonomi Vietnam saat ini, di mana 30 April sekarang diperingati sebagai Hari Reunifikasi. Dampak dari Perang Vietnam. Dampaknya kembali pada perkembangan PKI di Indonesia pada tahun 1957 sampai 1966. Hal ini dapat dilihat pada pengiriman delegasi dari PKI ke Vietnam Utara pada tahun 1964. PKI ada dalam organisasi pemerintahan Indonesia pada tahun 1960. C. Terdapat artefak bergaya terowongan oleh Viet Cong Cucu di kudeta PKI pada tanggal 30 September 1965 di Jawa Tengah.
Vietnam menjadi tempat persembunyian pimpinan PKI setelah pemberontakan yang gagal di Madiun 1948 dan penghargaan yang diberikan kepada Ho Chi Minh di Indonesia pada tahun 1959. Penelitian menyimpulkan dampak Perang Vietnam terhadap perkembangan PKI melalui propaganda dan kaderisasi anggota. Disimpulkan bahwa Perang Vietnam merupakan bagian dari Perang Dingin. Perang ini terjadi antara Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat yang berpaham demokrasi kapitalis dan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet yang berpaham sosialis komunis yang saling berusaha merebut pengaruh dalam perpolitikan dunia internasional. Perang ini berakhir dengan kemenangan pihak komunis Vietnam Utara yang ditandai dengan jatuhnya kota Saigon ke tangan komunis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Perang Vietnam adalah perang terbesar sepanjang sejarah bagi Amerika Serikat, karena perang yang berlangsung selama 20 tahun telah memakan korban tewas yang sangat banyak dan menimbulkan kerugian material dan spiritual yang sangat besar khususnya bagi Amerika Serikat. Amerika selama ini diketahui sebagai negara superpower, negara adidaya yang mempunyai potensi di banyak bidang seperti kekuatan militer dan politik. Itulah presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.